Ramadan ini benar-benar selama sebulan itu Syawal awal pertama gerak dari Sya'ban, nisfu 15 Sya'ban. Kenapa? Karena memang qamarun bulan itu terlihat khairul badriyah, purnama tanggal 15 Hijriah. Jadi kalau dihitung tanggal 16 apa tanggal 1 Sya'ban, ya wallahu a'lam. Memang kita umat Kanjeng Nabi Muhammad melihat itu dari bunder, itu bulan terlihat. Masya Allah. Terus ya, dari apa lagi? Terus akal, hati dijaga. Terus akal ini yang nyeret badan kemana tempat, lisan kemana ngucap, dari pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada asar ini, hari Rabu awal bulan ini, kita majelis ratib Al-Atos, yang mana mudah-mudahan kita mendapat berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Amin Allahumma amin. Sehubungan itu, ini kita tawakuf, ya, tawakuf. Habib tawakuf. Nanti ba'da Syawal kita ratib lagi ba'da Syawal. Mudah-mudahan selama setahun ini, berapa tahun ini ya, dapat fadilah ratib, dapat berkah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Nanti Syawal dimulai lagi karena Ramadan dekat puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama, Al-Fadhil hormati Kiai Mukhlasin, mudah-mudahan sudah afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua santri pondok pesantren Darut Taibin, mudah-mudahan diberkahkan ilmu, tambah manfaat ilmu. Ramadan diberkahi Ramadan, sampai Ramadan dapat fitri, Syawal hasil maksud insyaallah. Mudah-mudahan berdasarkan afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tawakuf jadi gak baca ratib, supaya gak terlalu lama ya. Jadi biar sebentar aja wong tawakufan. Bagaimana menjaga hati, ya, menjaga hati. Hati ini kalau gak dijaga, ibarat kita ngejagain singa. Ibarat kita menjagai singa. Bisa hati ini buas, ya. Bisa hati ini jinak. Bisa hati ini gak buas, berarti gak kayak singa kalau gak buas.
hati ini sebagian daripada badan, jasad. Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, ya, Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, abahnya Muhammad, kakeknya Muhammad bin Ahmad. Terus Al-Ghazali Sahib Ihya Ulumuddin, dia mengatakan kalau hati kita ini rusak, fasad, berarti semua badan ini rusak. Ya. Ini yuqaulu lahu ujubatuz zaman. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali itu disebut keajaiban dunia. Nah, sekarang tahun 2024 awal Maret, ya. Bulan ketiga. Nah, Masya Allah. Menjaga diri, ya. Menjaga diri ini, menjaga berarti adab, tingkah laku, segala macam. Apalagi ini dekat Ramadan. Bulan di mana bulan ini dikatakan pemimpin bulan. Ramadan ini Sayyidus Syahar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini untuk kita itu mengawali, ya, dari Sya'ban. Maka Sya'ban itu dikatakan bulan mulai bagaimana kita melewati, ya, sampai nanti Idul Adha, ya, Syawal, Fitri, Idul Adha, Syawal, Idul Adha, terus Muharram. Ya. Kalau ini kan tahun 2024 itu Masehi. Kalau Hijriyah, ya, lain lagi. Kalau awal tahun Hijriyah itu dimulai dari Muharram. Nah, tapi kalau awal kita ini menjadi fitrah, menjadi bagaimana nanti, bagaimana Ramadan. Begitu penting menjaga diri, hati-hati. Apa semisal yang haram untuk mata nggak dijaga, ya fasad, akhirnya hatinya nggak selamat. Terus apalagi yang haram untuk badan, tangan, kaki, segala macam, ya fasada dulu, akhirnya hatinya jadi rusak. Begitu dihisab, ya yang dihisab ini ya sebadannya itu. Nggak bisa menjaga tangan misal. Luar biasa. Sya'ban, ya. Sya'ban ini bulan yang bersebelah dengan Ramadan. Terus Syawal. Syawal ini bulan yang bersebelah dengan Ramadan, sebelahan sama Ramadan. Ada apa? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan Ramadan ini benar-benar diwanti-wanti kita supaya hasil? Loh, iya hasil. Soalnya nanti akhir itu fitrah, menjadi bersih. Idul Fitri, ya, 1 Syawal menjadi seperti bayi baru lahir, bersih, nggak ada dosa, luar biasa. Kenapa? Karena Rajab kemarin, karena Sya'ban sekarang, karena Ramadan nanti. Berarti 3 bulan ini, ya, walaupun, ya, Sya'ban ini bukan usul hurum, ya, tapi 3 bulan ini ada perhatian khusus untuk diri kita mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kepengen selamat diri dari kesusahan rezeki, dari
musibah-musibah, ya, itu diperhatikan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini luar biasa. Wahakata terus misal Ramadan ini benar-benar selama sebulan itu Syawal awal pertama gerak dari Sya'ban, nisfu 15 Sya'ban. Kenapa? Karena memang qamarun bulan itu terlihat khair badriyah, purnama tanggal 15 Hijriah. Jadi kalau dihitung tanggal 16 apa tanggal 1 Sya'ban, ya wallahu a'lam. Memang kita umat Kanjeng Nabi Muhammad melihat itu dari bunder, itu bulan terlihat. Masya Allah. Terus ya, dari apa lagi? Terus akal, hati dijaga. Terus akal ini yang nyeret badan kemana tempat, lisan kemana ngucap, dari pikiran. Makanya kan Allahumma zidni ilman ya warzuqni fahman, meminta kepada Allah supaya diberi akal ini sempurna, diberi akal ini seperti akhlak al-karimah Nabi Muhammad SAW. Akhlak Rasulullah, Nabi katakan memang akhlak Nabi paling utamanya akhlak Rasulullah. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Akan menjadi mulia seorang itu dari akalnya. Hati-hati, akal ini menguasai tangan, akal menguasai telinga, akal menguasai mulut. Ya, atas kehendak hati ya faham, ngerti. Akal yang membawa kemana badan melangkah kaki. Kalau nggak punya akal nggak ngerti yang kanan yang mana kakinya. Iya, setiap hari kepleset terus nih orang, karena nggak ngerti mana kaki kanan, mana kaki kiri. Ini hilang akal. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberi akal Allah sempurna ini. Alhamdulillah fatonahnya Nabi ya, cerdasnya Rasulullah. Jadi kalau kita mikirkan andai kata Ramadan ini nggak mau semangat puasa, jadi aneh, ajaib. Ini umat siapa nggak ngerti ini? Ini umatnya siapa nggak ngerti? Umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad khairul ummah, dikatakan ya umat yang terbaik. Maka alhamdulillah ya, kalau kita ngerti akal Allah berikan di tempat yang tinggi. Yo, kalau bahasa internasionalnya otak. Akal no, ya, bahasa aklu, ya, bahasa fikih akal. Kalau bahasa internasional, bahasa dunianya nu otak. Di kepala ada bagian depan, bagian belakang. Luar biasa. Ramadan. Terus hati-hati mendekati Ramadan ini, ngerti bahwa Ramadan ini bulan yang Allah beri rahmat. Orang bisa kufur nikmah benar-benar di saat bulan Ramadan. Dia nggak hasil, nggak dapat apa keutamaan dalam berpuasa setiap hari di bulan Ramadan. Ramadan terus lewat, ya, Ramadan nanti nggak ketemu lagi Ramadan tahun depan lagi. Masya Allah. Ini orang soleh, orang yang hatinya hidup, karena setiap waktu apa sekeliling dia Allah beri kehidupan, Allah hidupkan. Orang yang hatinya mati, ngelihat segala sesuatu mati. Tapi orang yang Allah berikan pikirannya terang, akalnya terang, semuanya seperti cahaya dia lihat. Karena hatinya selalu tagarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Berzikir ba'da duha, ba'da asar, pagi, sore, terus akhir Sya'ban, puasa atau banyak qiraah Quran dalam dekat awal Ramadan. Luar biasa. Mengumpulkan pahala ini akal orang sempurna.
ngumpul-ngumpulin pahala. Walaupun secara zahir, tapi luar biasa. Masya Allah. Ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi disuruh Rasulullah kun aliman, disuruh menjadi seorang kita yang berilmu, atau muta'aliman, atau terus nyari ilmu. Sudah sampai selesai hadis. Terus orang begitu faham, dia ngerti dirinya, ngerti hidup akan dibawa kemana, mati ya. Hidup akan orang itu menemui kematian, akan menemui akhir. Orang yang ditinggalkan orang tuanya, ya, orang yang paling dia sayang di hatinya, ninggalkan dia lebih berat kehilangan Ramadan. Ini afdal, lebih utama ya, daripada orang kepikiran apa-apa yang bukan untuk dirinya. Bayangkan, saking utamanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Jadi kalau segala sesuatu menjadi ringan karena tenaga, karena akal, karena pikiran, bukan. Karena Allah beri sesuatu itu ringan. Ya, coba kataku yang berat, lagi sumpah, gak kuat, males, lemes, ya, segala macam. Tapi Allah berikan kuasa, ngerti, bisa dia terus bersyukur kepada Allah. Orang luar biasa. Orang luar biasa. Orang yang luar biasa. Kana hujatul Islam, seperti Imam Ghazali. Yuqalu lahu ujubatul zaman, dikatakan ya. Habib bilang tadi Imam Ghazali ini keajaiban dunia. Itu apa? Kepintarannya luar biasa. Orang enggak bisa pintar seluruh dunia kalau enggak ada hujatul Islam, Abu Hamid Imam Ghazali. Sampai dikatakan harus diikuti Imam Ghazali. Dia yang pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang dikatakan ulama, kitab itu setengah Quran, mirip Al-Quran, saking lengkapnya itu kitab. Ihya Ulumuddin. Luar biasa. Terus akal dijaga, akal dan akhlak. Akhlak yang tadi bilang, akhlak itu bagaimana pikiran, bagaimana akal. Lamun yang salah bukan setan, yang salah karena gak kuat kemauan hati, gak kuat untuk mengingat Allah. Jangan nyalahin setan. Setan ini ada jin yang muslim, hati-hati. Habib punya datuk, punya uyut, ya, uyut samping di Jakarta, Habib Abdullah bin Husain Al-Attas Asyami. Itu kalau ngaji, ya, dia kadang nggak ada apa-apa ngomong sama sebelahnya, Kif ahlan bekhair, ya, ngomong sama sebelahnya. Itu diriwayat di sana di Kalibata sana Jakarta dekat Habib Puncung. Itu yang ngaji jin. Ayo, yang ngaji sama Habib Abdullah bin Husain Syami ini jin, nggak cuma manusia. Gitu. Jadi kalau kita nyalakan setan, maksudnya nyalakan setan ini muasal segala keburukan minasyaitan. Segala keburukan memang benar dari setan. Aba wastakbara, sombong segala macam, tidak senang sama manusia, ya. Itu begitu. Akalnya terus kalah dengan nafsu. Oh, nafsu iya. Nafsu ini yang harus dimatikan. Kalau kepengen akal sempurna, hidup ini harus diisi dengan ibadah. Kalau kepengen akal sempurna, kalau kepengen hati ini munawar, bercahaya. Apa terus seperti Nabi Muhammad, persis seperti Rasulullah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita taati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Hati-hati. Perintah Allah dikerjakan enggak? Dikerjakan. Salat subuh dikerjakan enggak? Dikerjakan. Berjamaah lagi fadilah sunnah. Terus zuhur dikerjakan enggak? Dikerjakan. Luar biasa, persis kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, at-tahiyat segala macam, salam. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan
Jadi kalau orang kepengen dilihat Allah, kepengen dilihat manusia, hablum minallah, hablum minan nas, dapat kecintaan Allah, dicinta manusia, Allah yang memberikan. Bagaimana usaha kita menjadi anak yang soleh? Ya. Bagaimana usahanya? Allah yang letakkan. Kau akan menjadi seperti ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Begitu. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, kepengen apa. Ini akal kalah sama nafsu. Orang kepengenan ini, kepengen ini kalah sama nafsu akalnya. Apapun yang dikehendaki fulan atau fulanah, laki-laki atau perempuan itu, dia mendahului akal, berarti si nafsu. Hati-hati. Habib nafsu mutmainah. Oh, nggak ada. Nafsu ya nafsu. Ya. Nafsu ini akan mati. Ya, nafsu akan mati. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, dia katakan aulia, walinya Allah, wali ini andai kata dia mendapat gangguan setan, ya, dia ini belum tentu ngerti itu setan. Wali, ya, tapi alim. Orang yang Allah beri ilmu, bukan Allah beri darajah kewalian. Orang yang Allah berikan derajat berilmu, dia ngerti itu iblis. Seperti siapa? Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Pernah Syekh Abdul Qadir begitu, diganggu iblis, ngaku Tuhan iblis. Oh, ngerti Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, karena alim, orang yang berilmu. Itu Allah meletakkan, menjadikan orang-orang alim, orang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rafa'allahu darajah. Allah angkat. Dan terus karena dasar apa? Segala yang Allah berikan, Ramadan, Sya'ban, Rajab kemarin, karena ad-dinul Islam. Agama Islam. Kalau nggak karena agama Islam, oh ya udah, bahaya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW, oh bahaya. Rahmat Allah maktub fil Quran, itu tersebut dalam Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih Allah berikan kesehatan badan. Alhamdulillah. Kita masih Allah berikan rezeki yang halalan, thayyiban wa mubarakan. Alhamdulillah. Kita masih Allah beri rezeki umur tawilan panjang. Alhamdulillah. Kita masih Allah berikan rezeki ketetapan iman Islam, ya, masih dijaga dari itu kesesatan, ya. Iblis ini walakin dhalal, dia menyesatkan, tapi sifat manusia yang ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa manusia ini Allah jadikan dari tanah, ya, untuk pandai bersyukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman katakan, dengan kerajaan Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ya, dikatakan berserah tagarrub ilallah, berserah kepada Allah. Ramadan insyaallah kalau kita menjaga diri dari segala macam kotoran hati, akal, terus jangan mikir yang neko-neko, cari selamat di dunia di akhirat, insyaallah hasil Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita mendapat mati nanti husnul khatimah. Kita hidup senang dunia akhirat. Kita Allah jauhkan dari segala macam kesusahan, ya, dari segala macam sakit, baik itu yang zahir ataupun yang batin. Habib, kalau ada salah-salah ucapan selama rotiban, maafin ya. Mudah-mudahan antum semua sehat afiat. Mudah-mudahan dia mukhlasin, dipanjangkan umur, ya, ditetapkan iman, Islam, ihsan. Allah tambahkan derajatnya. Allah
kumpulkan kepada golongan daripada manusia-manusia yang habbir Rasul, yang cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berikan segala apa kesusahannya, Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah beri afiah badan. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.